pagi, siang, sore, dan malam sahabat. Mudah-mudahan sahabat senantiasa selalu kesehatan, umur yang panjang, dan limpahan rezeki yang barokah. Sahabat, alhamdulillah pada hari ini channelnya Sahabat Orang Desa Babe bisa ngobrol kembali di pedesaan, dan hari ini berada di lokasi Curug Batu Podas Cibojong sahabat. Nih barusan udah acara apa nih? Pelajaran. Itu pelajaran deh kalau mau menyambut Ramadan itu kita ada pelajaran dulu sama keluarga. Makan bareng ya? Kalau di Sunama buat ram ya? Nah ini jadi sahabat nih, barusan pada kali desa katanya udah pelajaran atau buat ram, karena sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan ya. Tentu selama 1 bulan kita tidak bisa ada aktivitas makan di siang hari ya, makanya mungkin ini buat ram untuk 1 bulan ya. Tapi padahal ya kalau masalah puasa itu cuma sebulan ya kita tidak makannya, itu juga tidak makan itu cuma siang kan. Kalau makan kita makan lagi kan ya. Persiapannya gimana untuk puasa? Ya kalau untuk puasa sih harus dari badan, itu ya deh ya, terus kesehatan. Jangan terlalu kecapean kan. Kecapean ya. Terus perbanyak ini ya ibadah ya. Karena itu momentum yang baik itu berarti Ramadan itu kan itu pahalanya berlipat-lipat ya. Harus sama kan kita ini sebagai seorang wanita ya, itu banyak sekali itu yang akan menjadi amalan itu ya, menjadi pahala di bulan Ramadan itu, menyiapkan untuk yang berbuka puasa itu ya. Selain kita berpuasa kita juga menyiapkan ya, untuk yang berbuka puasa itu kan biasanya kan kalau seorang wanita ya kalau suka bantu-bantu ya orang tua ya di rumah itu menyediakan makanan untuk buka puasa gitu. Biasanya kalau menu untuk buka puasa itu yang umumnya apa sih kalau di rumah-rumah gitu? Biasanya ada es buah. Buah ya, untuk bukanya. Ya kalau pertama-tama mah suka ada kurma akan deh. Yang manis ya. Terus ada lagi ya itu yang banyak itu biasanya gorengan-gorengan ya. Ya gorengan. Nah, itu. Tapi ya itu aja kalau makannya itu dibatasi ya. Bukan berarti kita tidak boleh banyak makan, tapi kan persiapan kita untuk nanti malamnya ada satu itu aktivitas ibadah ya, taraweh ya. Jangan sampai perut kita kekenyangan. Nah, jadi sekedarnya aja dulu ya kalau berbuka puasa mah. Karena memang sunahnya itu kalau menurut Nabi mah itu ya minum air ya, terus yang manis-manis itu kalau ada kurma ya 3 biji yang ganjil-ganjil ya, atau yang manis-manis yang lain gitu. Asal itu aja, asal kita membatalkan ya. Nah, terus kita nanti masuk ke kewajiban dan malamnya terawih, atau udah terawih kalau itu bisa ada lanjut ya kalau kita makan itu. Nah, jadi tentunya harus menjaga pola makan gitu ya. Bagus kan itu puasa itu. Selama 1 bulan kita berpuasa itu sebetulnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kan 11 bulan kita banyak makan ya, siang malam. Selama bulan Ramadan mungkin ada dibatasi ya, selama siangnya kita tidak banyak makan. Itu untuk metabolisme tubuh itu sebetulnya gitu, supaya bagus kesehatan gitu ya. Dan terus yang keduanya kan berpuasa itu untuk merasakan betapa gimana kalau kita menahan lapar ya. Nah, itu untuk membandingkan dengan orang yang tidak mampu gitu, orang yang tidak punya, begitulah kelaparannya ya, menahan perut lapar itu. Nah, jadi kita merasakan ya bulan puasa itu, nah gitu kan hikmahnya puasa itu. Berpuasa itu bertanya di bulan Ramadan itu deh. Kan kalau biasanya ya kalau misalkan buka di bulan suci Ramadan suka banyak makan gitu kan. Kalau misalkan di bulan suci Ramadan itu pas ketika buka cuma minum atau makan 1 buah aja udah kenyangnya. Nah, itu nikmatnya itu. Nah, makanya Allah itu menjadikan 1 bulan puasa itu seperti itu kebarokahnya gitu ya. Terus terkadang gini, makanan itu suka banyak ya. Kalau bulan-bulan biasa kan ya gitu sekedarnya ya. Tapi kalau bulan puasa itu pasti sudah macam-macam ya. Nah, itulah kebarokahnya, dan rezeki itu dimudahkan oleh Allah gitu ya. Kalau bulan puasa gitu. Nah, mudah-mudahan aja kita menghadapi bulan puasa yang tahun ini ya. Ini yang 1441
1400 berapa? 46 ya. Hijriah ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa ya diberi kesehatan ya, kelancaran dan berpuasa dan dimudahkan rezekinya ya. Dan terakhir kita dalam masa kewajiban ditutup dengan mengeluarkan zakat ya. Zakat fitrah dan terus kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan kita bersilaturahmi itu kan ya kegiatannya ya. Nah kalau Idul Fitri itu sebetulnya kembali ke suci itu kan. Idul Fitri itu kembali ke suci gitu. Ya mudah-mudahan kita ya diberi kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki ya untuk bisa menjalankan satu kewajiban yaitu ibadah puasa ya. Walaupun sebetulnya kalau seorang wanita itu pasti tidak akan tamat ya satu bulan itu karena ada satu hukum alam ya, yaitu apa menstruasi ya. Nah, jadi mungkin nanti beberapa hari kita ya terkena menstruasi ya itu harus dikodok ya, diganti dengan bulan Syawal ya sudah Ramadan gitu. Nah, itu mah apa harus gitu, makanya wajib ya kalau puasa itu ya harus dilaksanakan. Yang nama wajib itu kalau dilaksanakan kan mendapat pahala ya, apalagi bulan Ramadan itu berlipat-lipat, kalau tidak mendapat siksa ya, dosa ya gitu. Ya, mudah-mudahan aja ya. Nah ini sahabat, ini kita berada di aliran sungai Cigoong nih sahabat nih. Nah, ini, itu ada air terjun sahabat, kita lihat dulu ya air terjun nih sahabat nih. Nah ini sahabat, ini aliran sungainya sahabat, ke sana sahabat. Ini besar sahabat. Nah, ini ada air terjun sahabat. Oh ini sahabat ini ada air terjun nih. Ini masih air terjun Sumbar tuh sahabat, ada dua tuh. Nah sahabat barusan tuh Babe udah lihat ini air terjun Sumbar nih sahabat nih. Ini berada di objek wisata Curug Batu Bodas Cigoong sahabat. Ya kembali nih sahabat dari kita. Nah ini kembali kita bersama garis setan masih dengan saksian yang kali ini. Neng barusan kan kita udah ini ya acara Pabajar ya. Ini kita berada di lokasi objek wisata Curug Batu Bodas di Cigoong ya. Ini alhamdulillah ya tadi kita waktu ada di lokasi Curug kayaknya mendung ya mau hujan. Hanya kita turun ke lokasi yang ini yang bawah ya. Tapi sekarang alhamdulillah nih cerah ya. Nah mungkin sahabat nih vlog Babe bersama Neng Saskia, Neng Sally di lokasi objek wisata Curug Batu Bodas di Cigoong ya, Desa Polosari, Kecamatan Kalapanua, Kabupaten Sukabumi. Cukup sampai di sini sahabat ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat dimanapun berada. Dan tak lupa boleh ucapkan terima kasih kepada sahabat orang desa dimanapun berada yang senantiasa subscribe menonton channelnya sahabat orang desa, dan yang telah like, share, dan subscribe. Boleh ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala kebaikannya mendapat balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Dan yang belum like, share, dan subscribe, boleh mohon bantuannya untuk